Awal mula gerakan Stop Tot Tot Wuk Wuk yang lahir dari rasa geram masyarakat. Pernahkah kamu berada di jalan raya lalu mendengar suara sirene meraung tanpa henti, lampu strobo berkelap-kelip, dan rotator menyala terang, padahal mobil itu bukan ambulans atau polisi? Rasa jengkel yang menumpuk dari pengalaman seperti inilah yang akhirnya melahirkan sebuah gerakan spontan bernama Stop Tot Tot Wuk Wuk. Gerakan ini muncul dari kejenuhan publik. Jalan yang seharusnya jadi ruang bersama sering terasa seperti milik segelintir orang yang seenaknya memamerkan rotator atau sirene. Tidak heran jika masyarakat mulai berani menyuarakan penolakan. Mereka ingin menegaskan bahwa privilege sesemu di jalan raya sudah saatnya dihentikan. Fenomena ini bukan hanya sekadar keluhan. Ia berkembang menjadi peringatan sosial yang viral, bergema di ruang publik dan media sosial. Di balik tawa dan parodi yang menyertainya, tersimpan protes serius atas perilaku yang dianggap tidak adil. Apalagi ketika kendaraan sipil atau mobil dinas melintas dengan perangkat darurat tanpa alasan jelas. Pihak kepolisian pun tidak tinggal diam. Aparat mengakui keresahan masyarakat dan menegaskan bahwa penggunaan sirene maupun strobo memang hanya diperuntukkan bagi kondisi tertentu. Mereka menilai suara protes wajar muncul karena banyak penyalahgunaan di lapangan. Di sisi lain, penindakan atas pelanggaran ini sebenarnya sudah dilakukan meski tidak selalu terekspos luas. Namun, di tengah riuh gerakan ini, ada dilema besar yang muncul. Publik yang jengah mulai enggan memberi jalan kepada kendaraan dengan sirene, bahkan ketika kendaraan itu benar-benar menjalankan tugas darurat. Disinilah titik genting terjadi. Apa jadinya jika ambulans yang membawa pasien kritis ikut terhambat hanya karena masyarakat terlanjur kesal? Bagi aparat, ada istilah golden period, waktu emas yang menentukan keselamatan nyawa seseorang. Keterlambatan beberapa menit saja bisa berakibat fatal. Inilah alasan mengapa sirene tetap harus digunakan pada kondisi mendesak. Sayangnya, rasa tidak percaya yang terlanjur tumbuh membuat masyarakat sulit membedakan antara penyalahgunaan dan situasi darurat. Kondisi ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, masyarakat menemukan cara untuk menegur perilaku arogan di jalan. Di sisi lain, langkah itu bisa berdampak pada tertundanya tugas penyelamatan. Benturan kepentingan antara hak warga untuk merasa adil dan kebutuhan petugas untuk bertindak cepat akhirnya tak bisa dihindari. Gerakan Stop Tot Tot Wuk Wuk pada akhirnya bukan sekadar lelucon viral. Ia menjadi cermin tentang relasi antara rakyat dan aparat di jalan raya. Sebuah sinyal keras bahwa aturan harus ditegakkan dengan konsisten agar kepercayaan publik tidak lagi terkikis. Dari sini, jelas bahwa suara rakyat bukan sekadar protes kosong. Ia bisa menjadi pengingat bahwa jalan raya adalah ruang bersama yang harus dijaga keadilannya. Namun, dalam perjuangan itu, jangan sampai mereka yang benar-benar bertugas demi keselamatan orang lain ikut terhalang oleh amarah yang membara